Dan kami percaya bahwa belajar dari pengalaman itu, saya terkenang dengan Founding Fathers Republik Indonesia yang mengalami nasib keluar masuk penjara, tapi akhirnya juga bisa memerdekakan Indonesia. Dan Datuk Seri Anwar sangat dekat dengan pengalaman ini. Maka beliau menurut hemat kami adalah inspiring leader. Inspiring leader untuk Asia Tenggara khususnya, dan termasuk bangsa-bangsa serumpun. Dan untuk itu kami sangat berbahagia pada hari ini mengagihkan gelar doktor kepada Datuk Seri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya orasi ilmiah oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan dan kasihi Ibu Megawati Soekarno Putri, Saudara Zulkifli Hasan, Saudara Osman Sabta, Wakil Menteri Riset, sahabat saya Gubernur Irwan, Rektor Profesor Ganefri, para Rektor dan Naib Chancellor yang hadir, termasuk beberapa universiti di Malaysia, Ketua Sekretariat dan anggota Senat, tetamu kehormat, dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar. Nyiur dan ru melambai di pantai, pohon melati di bukit tinggi, hatiku terpahat enggan bercerai, ranah Minang menambat hati. Ini ranah Minang ini negeri budaya. Sukar dicari satu daerah lain yang begitu kuat, terpahat semangat ukhuwah Islamiyahnya dan budaya yang begitu mekar dan segar. Saya ditanya oleh beberapa teman, termasuk beberapa universitas yang saya kenal di Indonesia, yang telah secara hormat mengundang saya dan memberi penghormatan, meminta saya menerima anugerah-anugerah universitas. Mereka agak terkejut mengapa saya pilih dan dipaksa menerima anugerah dari Universitas Negeri Padang. Ya, sebabnya banyak, kerana teman-teman saya
ramai dari Padang. Kalau ke Jakarta tak ketinggalan nasi Padang. Walaupun gubernur dan rektor agak muskil. Mengapa saya sudah berkunjung hampir semua daerah di Indonesia, dari Jakarta, Madiun, Blitar, untuk mengkagumi Bung Karno, sampai ke ujung Pandang, tetapi ranah Minang terlepas pandang. Tapi rupa-rupanya walaupun terlambat, ia paling memikat. Jadi kepada pihak universitas dan Saudara Fahmi dan teman-teman, saya dengan segala rendah diri menyambut, menerima baik anugerah ini sebagai tanda persahabatan yang insya Allah akan berkekalan. Kebetulan dari wali kota Bukit Tinggi semalam, sudah Irwan gubernur, dan tadi Osman Sabta, semuanya ulang. Saya menang di Port Dickson kerana di antara lain ramai orang Minang dan semua mendukung saya. Ini katanya sebahagiannya sambutan, sebahagiannya ugutan, supaya jangan saya tidak lupa pada akar dan dukungan yang bulat dari rakan-rakan. Saya syukur kata Allah SWT kerana semangat persaudaraan dan ukhuwah yang begitu rupa. Tetapi semalam tatkala berbicara di hadapan anak-anak mahasiswa, saya timbulkan satu persoalan. Bagaimana ranah Minang ini boleh menghasilkan begitu banyak tokoh-tokoh besar? Sang proklamator Bung Hatta yang mendampingi tokoh besar Bung Karno, Muhammad Yamin, tokoh pendidik yang juga dikenal pasti oleh Soekarno-Hatta, mengamanahkan beliau dalam rangka pendidikan, dan tokoh-tokoh dalam pelbagai orientasi dan ideologi. Sudah hasilkan Muhammad Natsir, tokoh Islam yang sangat dikagumi dunia. Sultan Syahrir, kiri liberal yang punyai kecekalan intelektual yang sangat dihormati. Dalam bidang sastra, Abdul Muiz, Salah Aswahan, siapa lagi, Marah Rusli, sehingga saya hafal beberapa watak, dan saya senang sekali ke Bukit Tinggi, ke beberapa nama-nama kota yang saya biasa dengan setelah mengikuti karya-karya sastra besar mereka. Hamka, seorang ulama ulung di rantau ini yang boleh menghasilkan tafsir bahasa Indonesia yang sangat mengesankan, tafsir Azhar, dan novel-novel Tenggelamnya Kapal Van de Beek, Merantau ke Delhi, dan lain-lain. Maka saya rasa berbahagia dapat bersama di sini. Perguruan tinggi Universitas Negeri Padang yang berakreditasi A, malah dinobatkan selaku 50 most promising Indonesian universities. Saudara-saudari, kita ini dalam bicarakan soal etika politik harus ingat, kita dilahirkan sebagai manusia yang diangkat derajatnya, karamah insaniyahnya
walaqad karramna bani Adam. Allah yang mengangkat darjat kita, sekiranya kita pilih untuk pertahankan darjat itu. Maka dalam politik ada yang usaha menggilap idealisme agar karamah insaniyah itu dipertahankan, ada juga yang terheret dengan terpukaunya kuasa dan wang menjadi penindas dan memperkosa hak rakyat, merampok hak rakyat, atau melacurkan ekonomi, menggunakan istilah Bung Karno sekali lagi. Pelacuran ekonomi itu istilah yang beliau perkenalkan dan ada kaitan dengan kefahaman kita. Maka kita boleh pilih dari karamah insaniyahnya seperti yang diungkapkan dalam Al-Quranul Karim, untuk menjadi fi ahsani taqwim, manusia kejadian yang paling tinggi dan mulia, atau terlantar di peringkat yang sebawahnya, asfala safilin, yang paling hina. Maka dalam politik pertimbangan yang sama. Jadi bila kita bicarakan soal etika dan nilai, kita tidak boleh lari dari dunia pendidikan dan gedung ilmu perguruan tinggi untuk meletakkan asas nilai dan etika dalam semua disiplin, dari sastra, ekonomi, kejuruteraan, kedoktoran, sehinggalah disiplin baru seperti artificial intelligence. Bung Hatta menggunakan moral oracle. Saya tidak tahu dari mana dia boleh fikir begitu, tetapi mengagumkan. Seorang tokoh besar Indonesia boleh mengungkapkan dalam membina negara, menyusun tata kelola dan tatanan negara, dia menyebut moral oracle. Keperluan kecendekiawan menjadi agen perubahan dan pegawai kebijakan pengawal kebijakan pemerintah. Maknanya dalam segala sistem yang kita pilih dan kita angkat pemimpin, tanggung jawab rakyat itu masih menjadi pengawal. Itu yang disebut oleh Hatta sebagai moral oracle, dan saya senang sekali dapat berkunjung ke kediaman beliau semalam. Dan ini mengingatkan saya apa yang disebut oleh Mahatma Gandhi, Mohandas K. Gandhi yang terkenal sebagai Mahatma. What is morally right cannot be politically wrong. What is politically right cannot be morally wrong. Politik dan moral itu harus sinonim, karena kata beliau, apa yang kita katakan baik, benar dari sudut politik tidak boleh salah dari segi moral, dan apa yang benar dari segi moral tidak boleh salah dari segi politik. Maka pendidikan tidak boleh diukur dari kehebatan gedung. Tentu negara sudah merdeka, Soekarno menjanjikan jembatan emas, maknanya suatu suasana yang jauh lebih baik dari keadaan di zaman penjajah Belanda. Maka timbul universitas dengan gedung yang indah, dengan makmal, dengan perpustakaan dan jurnal saintifik. Tetapi ukuran kejayaannya bukan di gedung dan jurnal dan makmal, laboratory ataupun perpustakaan. Ialah nilai manusia yang kita lahirkan. Ivan Illich, seorang pengkritik sosial terkenal dari Amerika Latin, pernah menyebut
kerana rasa kecewa dengan sistem pendidikan begitu struktur diatur dengan segala kecanggihan yang ada, tetapi tidak melahirkan manusia. Yang dilahirkan hanya, kata beliau, sacred cow, lembu kudus kerana rupanya manusia. Tetapi tidak ada keupayaan creative thinking, tidak ada keinsafan tentang kemelaratan hidup rakyat di luar. Mereka hidup dalam gedung dengan suasana yang artificial, yang tidak real. Inilah yang kemudian disebut oleh Harry Lewis. Harry Lewis ini mantan dekan yang terkenal di Universitas Harvard. Dan bila dia menulis kritikan terhadap Harvard, itu menggemparkan dunia ilmu dan pendidikan Amerika Syarikat. Judul buku atau karya beliau adalah Excellence Without a Soul. Harvard tidak boleh dipertikai, disanggah oleh mana-mana institusi pendidikan di dunia bahwa ianya itu jadi gedung pusat Center of Excellence. Puluhan Nobel laureate dihasilkan, karya-karya besar dunia itu dilahirkan, diterbitkan dari Universitas Harvard. Tapi Harry Lewis menyebut, iya cemerlang, tetapi enggak ada hati nurani dan jiwa manusia. Kemanusiaan itu terhakis kerana yang mampu dilahirkan itu ialah manusia pintar, cerdik, pandai, yang menjurus kepada satu disiplin tetapi menolak kefahaman tentang persekitarannya di luar. Di luar itu masih berlaku diskriminasi ras. Orang kulit hitam masih dihina dan ditekan di Amerika Syarikat. Di luar itu ada permasalahan Palestina yang tidak dipedulikan oleh mahasiswa. Di luar itu ada kesenjangan yang terus melebar di negara yang memacu pertumbuhan dengan begitu meyakinkan, tetapi menjadi klise sekarang. 1% control the economy, 1% versus the 99%. Maknanya 1% rakyat Amerika yang maha kaya bisa menguasai ekonomi ketimbang kekayaan yang dimiliki oleh 99%. Jadi bagi kita negara berkembang, di perguruan tinggi ini harus menekankan bagi yang terlalu gairah dengan sistem barat dan kapitalis barat, yang sebahagiannya baik kita cedok dan kita pilih, tetapi harus sedar bahawa sistem itu melahirkan golongan manusia kecil yang maha kaya dan meminggirkan sebahagian besar rakyat jelata. Kalau inilah yang disebut oleh Harry Lewis, menyesali budaya mengangkat kecemerlangan universitas tetapi malah hilang kepribadian, kemanusiaan dan keprihatinan terhadap rakyat. Universitas menurut beliau hanya cenderung untuk mengekalkan daya tarik dalam pasaran semata-mata menanggapi keluhan dengan penyesuaian konsesi ketimbang menawarkan visi pendidikan. Apa saja keluhan akademik direspon balas dengan persyaratan yang santai. Jadi sudah, apakah ini hanya suatu fenomena yang berlaku di dunia barat? Tidak benar. Kerana universitas di dunia Islam, di negara berkembang juga terheret dengan pendekatan yang sama. Maka ini merupakan tantangan dan cabaran besar bagi kita. Syekh Taha Jabir Al-Alwani, pemikir Islam, untuk menyelesaikan sebagai masalah ini, maka kita harus memikir semula istilah-istilah dan epistemologi kita gunakan. Apakah demokrasi itu syarat pemilihan atau musyawarah 5 tahun sekali, kemudian
kepentingan rakyat diabaikan. Kita bangga dengan demokrasi kerana itu juga sistem yang kita pilih dan yang terbaik yang ada, tetapi kita juga harus ingat bahawa demokrasi yang melahirkan golongan elit yang bersaing di kalangan mereka, merebut kedudukan, merebut kekayaan, dan rakyat dipinggirkan kerana mereka menguasai segala-galanya, maka rakyat tidak mampu mengemukakan fikiran yang luas. Maka inilah tugas dan tantangan universitas. Di dunia demokrasi saudara bebas, tetapi bebas itu untuk menyedarkan, conscientization, tau'iyah, menyedarkan supaya anak-anak muda yang terdidik itu tahu tanggung jawab mereka, tahu apa dia undang-undang dasar, tahu jaminan dan sistem itu adalah terbina untuk membela nasib rakyat banyak. Kalau kita baca Indonesia itu melahirkan, kalau ketimbang Malaysia, bukan saya nak nanti disalah faham pula nanti di Malaysia, nanti tidak seramai itu, tapi ini kenyataannya. Sastra, budaya, pimpinan politik, ya, dari ya, yang pelbagai, Bung Karno, Hatta, Agus Salim, Natsir, Prabowo, Prawoto, Prawoto. Ini di sini ini suasana sensitif memang. Saya baru ke Istana Bogor menemui Presiden Jokowi. Ini disebut dua-duanya. Jadi yang kita bicarakan adalah apa yang disebut katanya essence. Walaupun kita bicara kita ini merdeka, kita harus bebas, kita punya budaya kita sendiri, kita bangga dengan nilai dan agama kita, tetapi kalau kita telusuri ada beberapa pahaman fundamental yang asasi masih terikat dengan iklim pemikiran asing. Kita manusia ini kalau ikut sejarah dari zaman Yunani, memang negara kecil, budaya kecil, memang terlalu kagum dengan tamadun dan budaya besar. Ini kenyataan sejarah, a fact of history. Ini dikupas oleh Ibn Khaldun, oleh Toynbee dalam pelbagai hujah. Maka sebab itu kita kan harus ingat tentang inferiority complex. Tokoh-tokoh besar Indonesia ini yang saya baca manfaatkan dan mendidik saya, walaupun saya tidak pernah study di sini, tetapi mendengar mereka, membaca karya-karya mereka itu sebenarnya satu perlawanan yang cukup kuat, usaha yang sangat gigih melawan aliran inferior. Mau rakyat Indonesia itu bangkit dengan kesadaran baru, keyakinan baru, peneroka ilmu, dan ada kesungguhan untuk bersaing dengan semua negara di dunia. Tapi itu tidak semestinya dapat kita pertahankan seandainya ia menjadi sekadar slogan atau retorika. Itu pandangan Syekh Taha tadi. Ini ada kaitan kerana Syekh Taha itu mewakili pandangan dan sosok Islam yang lebih sederhana. Kita sekarang masih berdepan di hampir semua negara Islam tentang pandangan yang terlalu jumud, terlalu melarang, terlalu menekan, sehingga tidak boleh berfikir, sehingga orang itu harus hanya tunduk kepada syekhnya atau kiainya atau buyanya sampai tidak boleh berfikir. Ini bukan tradisi Islam. Tradisi Islam itu memaksa kita memikir, berfikir, menyoal. Kita lihat saja pandangan Fazlur Rahman, pemikir Islam di Universitas Chicago, yang menyatakan di antara lain bahawa Islam itu ditegakkan untuk menolak kezaliman, ditegakkan untuk melahirkan satu sistem ekonomi yang tidak mengizinkan kesenjangan yang terus melebar, sistem ekonomi yang menolak percambahan atau peningkatan kekayaan, yang mengenepikan nasib atau tidak membela nasib anak yatim dan golongan miskin.
Itu ajaran Islam. Tapi berbeda dengan apa yang berlaku, bahwa Islam itu terus menjadi bahan dakwah, tetapi tidak disusuli dengan apa yang kita sebut iza da'akum lima yuhyikum, hanya menyampaikan tapi tidak penghayatannya. Ini yang disebut oleh Fazlur Rahman. Saya nukil juga pandangan seorang sarjana Afrika terkenal dari Afrika, Ali Alimin Mazru'i, sahabat yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia membicara soal disiplin ilmu baru, apa yang kita sebut di Malaysia sebagai teknologi maklumat, information technology. Information technology kita mesti dikuasai, dan kita harus pantas dan cergas, kerana kita hidup ini dalam apa yang diungkapkan oleh sarjana sebagai post normal times. Dia post normal, not normal. Peningkatan dan perubahan ilmu itu terlalu pantas, itu tidak normal. Orang boleh menguasai dalam sekelip mata dari apa yang disebut IT menjadi artificial intelligence. Itu post normal. Kerana dalam sejarah umat manusia ribuan tahun, perkembangan ilmu itu dia bertahap, dalam bertahun-tahun timbul satu yang baru, tetapi tidak dalam information technology. It is post normal. Dan kalau post normal dalam sistem ekologi, berbicara soal ekonomi, artificial intelligence, dan kita masih mendidik secara normal, kita akan ketinggalan. Ini cabaran baru di dunia Islam, terutama di perguruan tinggi. Bagaimana menjawab? Saya bukan profesor dan rektor, ini tugas mereka. Saya hanya diberi peluang untuk menyarankan dan mengingatkan bahawa perubahan ini amat perlu kita usahakan. Tetapi kita tahu masalahnya. Profesor Naqib Al-Atas mempersoal, dia agak kritis lebih dari saya, mengapa umat Islam ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin politik, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga para ulama yang lemah dan palsu. Saya enggak berani kata begitu. Jadi untuk selamat dalam bidang ilmu ini, kalau yang tidak berani kita sebut, kita pinjam pandangan orang lain. Tapi kata dia, lemah dan palsu kerana terlalu mengekori hawa nafsu kebudayaan barat. Ini satu lagi orang Minang yang saya kagumi, Muhammad Natsir. Dia bicara tentang pembangunan. Jangan sambil kita membangun, kita robohkan. Jadi sepintas lalu saya baca, apa maksud membangun sambil membangun gedung, membangun industri, membangun segala cakra skyscrapers, bangunan yang tinggi atau jembatan paling panjang, dan sambil membangun kita robohkan. Yang kita bangunkan itu gedung dan industri yang wajib kita bangunkan, tetapi yang kita robohkan itu akhlak dan kemanusiaan. Kerana ada gedung, ada industri yang mencatat kekayaan ratusan juta dolar, tetapi pekerjanya dilayani sebagai separuh hamba atau slave. Hamba, perhambaan ini perbudakan di sini ya. Maknanya industri mencatat kekayaan untung bersih setiap tahun ratusan juta dolar, tetapi upah pekerja amat rendah dan menghina sekali. Ya. Ini maknanya kita membangun gedung dan industri, kita robohkan nilai kemanusiaan. Dan tentunya kita ada industri, bawa ke kota, dan kemudian soal akhlak anak-anak muda terabai. Dan seperti juga saranan Soekarno, Yamin,
Natsir, mereka selalu menekankan bahwa gedung ilmu ini harus mengajak anak muda terjun, mengalami dan mengambil pengalaman di luar. Saya tokoh kecil, tetapi saya juga begitu. Saya lebih banyak membaca di luar waktu kuliah. Ya, nasib saya baik sebab saya lama di penjara. Saya waktu membaca banyak. Tapi saya tidak Ketua Kapolda ada di sini. Saya tidak syorkan anak-anak harus masuk penjara untuk baca buku. Inilah yang saya ungkapkan dalam rumusan ucapan pagi ini. Masyarakat madani. Masyarakat madani ini bicara soal ilmu, keterampilan dalam pelbagai bidang, penguasaan ilmu yang lebih luas, yang multidisciplinary. Ini kadang bahaya juga kita. Apa bidang anak? Kedokteran. Enggak tahu soal lain. Apa bidang? Sastra. Enggak mau tahu soal lain. Ini yang disebut oleh Ortega y Gasset, seorang pemikir dan filsuf Spanyol yang cukup terkenal. Kalau saya di kalangan mahasiswa yang semasa saya mengajar di Georgetown University Amerika, saya wajibkan anak-anak baca Rebellion de las Masas, itu bahasa Spanyolnya. Kalau nggak tahu jangan baca. Tapi terjemahan dalam bahasa Inggris disebut Ortega y Gasset, bukunya berjudul Revolt of the Masses. Di situ dia ungkapkan satu frasa, barbarism of specialization. Kalau kita terlalu mengkhususkan dalam satu bidang, ia jadi barbarism, karena kita itu jahil amat tentang semua disiplin lain. Teknologi maklumat itu menuntut kita menguasai disiplin yang multidisciplinary. Maka kita harus kembali daripada asas pendidikan dan kuliah Islam, di mana penguasaan asas dalam pelbagai bidang itu harus wajib. Saya sekali lagi mengingatkan karya Sujat Moko, seorang intelektual terkenal Indonesia. Kan saya baca, saya ucap semua yang Minang semua, jadi Ibu Mega kata orang Jawa mana? Orang Jawa itu juga ya melahirkan ramai. Di antaranya saya bilang ya Soekarno, juga Sujat Moko yang menulis satu karya yang penting, dimensi manusiawi dalam pembangunan. Yang tepuk orang Jawa aja nampaknya. Jadi saudara yang hormati sekalian, sekali lagi saya nyatakan penghargaan yang luar biasa. Saya rasa bahagia dan terima kasih kerana wali kota dan gubernur. Cuma gubernur dia tak sempat nyanyi, dia sempat berpantun. Fahmi dan rakan-rakan keluarga Minang ini, saya sekarang enggak ada apa-apa jabatan, saya hanya warga negara Malaysia. Tetapi saya, dan oleh itu saya sering keluar ke China baru-baru ini, ke London, ke Turki, banyak negara. Dan saya harus ikhlas untuk menyatakan bahawa kunjungan saya 2 hari di Minang ini amat mengesankan. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih khususnya kepada rektor dan senat dan seluruh profesor dan tenaga pengajar yang memberikan penghormatan yang saya amat hargai. Pagi tadi saya telefon Azizah, pendamping saya yang setia, yang kekal cantik sampai bila-bila, untuk beritahu bahawa Bu Megawati ada di sini dan beliau rasa kesal kerana tidak dapat bersama, kerana beliau itu kan bos saya sekarang, dia itu wakil Perdana Menteri. Saya ini kalau istilah orang Melayu patik pacal yang hina. Jadi sekali lagi ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.